Ada yang menarik dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dengan sejumlah praktisi hukum soal RUU KUHP. Pengacara yang juga menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tersandung kasus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Magdir Ismail, memberikan usulan politisi dan pejabat yang tersangkut kasus hukum agar tidak ditahan sebelum adanya putusan pengadilan. Mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan. Sontak hal itu menuai polemik panjang. Berbagai kalangan menilai apa yang dilakukan Magdir sebagai kemunduran hukum di Indonesia. Namun sebagian lagi membela pernyataan Magdir. DPR yang menggodok RUU KUHP harus lebih bijak menerima masukan dari berbagai kalangan. Yang jelas, RUU yang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang harus berpihak ke masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pejabat. Tim TV One mengabarkan. Upaya paksa, ya. Selama ini di dalam praktek kita, upaya paksa ini terutama menyangkut penahanan. Itu hampir tidak pernah digunakan alasan objektif. Semuanya selalu disandarkan kepada alasan subjektif pada penyidik. Saya kira ini mungkin sesuatu yang harus kita lihat betul secara baik ke depan. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang sudah dilakukan, terhadap seorang sudah dilakukan upaya paksa, maka ya sebenarnya dia sudah seolah-olah seperti bersalah. Ya. Ini upaya paksa yang saya maksud adalah soal penahanan. Nah, itu sekarang ini sangat jarang orang ditahan di pra persidangan. Ya. Orang itu akan ditahan sesudah dia menjalani hukuman, ketika sudah divonis. Nah, barangkali ini menjadi salah satu catatan yang perlu kita pikirkan, sehingga tidak seperti terjadi sekarang di mana LP kita, bahkan rumah tahanan negara kita, itu penuh sesak. Bahkan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa itu orang disusun seperti sardin. Nah, ini menurut hemat saya, ini adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi kalau ini dibiarkan. Jadi oleh karena itu, saatnya kita berpikir untuk membatasi waktu penahanan ini. Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan, kecuali ya, ada kekecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya, tidak jelas pekerjaannya. Kalau orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan. Apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita dengar bersama pernyataan dari Magdir Ismail dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI bahwa tidak perlu ditahan sebelum jatuhnya vonis pengadilan. Nah, bagaimana hal ini akhirnya menuai pro dan kontra. Menarik. Dan kita sudah mengundang langsung nih orangnya hadir ke studio. Sudah hadir Pak Magdir Ismail, Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia. Selamat pagi, Pak Magdir. Terima kasih sudah diundang, terima kasih atas kehormatan ini. Sekarang menjadi sorotan ya Pak ya, gara-gara kemarin. Kemudian ada juga Pak Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat pagi Pak Saud. Selamat pagi Bung Magdir. Ya, kemudian tidak hanya berdua, ada juga Pak Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI yang sudah tersambung via Zoom. Selamat pagi Pak Rudianto. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak Magdir, Pak Saud. Oke, mungkin langsung saja ya, saya nggak sabar mendengar penjelasan Pak Magdir ini. Soalnya pernyataan ini jadi memperkuat stigma publik soal hukum ini tumpul ke atas nih Pak. Saya kira enggak, ya begini. Ini yang jadi persoalan pokok kita sekarang ini. Penahanan itu seolah-olah jadi kewajibannya penyidik. Ya. Padahal itu adalah kewenangan. Kewenangan itu ada batasannya. Ya, ada syaratnya untuk melakukan kewenangan itu. Misalnya karena orang mau kalau di dalam KUHP, kalau saya tidak keliru dikatakan diduga keras akan melarikan diri.
Tapi kan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Kalau misalnya barang bukti itu semua sudah disita, orang itu nggak punya jabatan lagi, atau pekerjaan, atau apa yang dia lakukan tidak mungkin dilakukan lagi. baik. Apakah orang itu akan memenuhi syarat? Atau Apa jaminannya, Pak? Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan kabur? Begini, kita ini mesti percaya, ini manusia kok. Ya, kalian jangan lupa Karena begini. kan sebelum-sebelumnya banyak yang buron. Yang buron itu siapa sih? Yang mana? Berapa orang yang buron? Dari yang buron dengan yang tidak buron itu berapa banyak? Tapi ada. Ada yang buron. Buron itu karena disuruh buron. Ada, ya kan? Ini agak nyerempet-nyerempet nih kayak Pak. Nah, jadi saya pikir begini. Saya sampaikan kepada Pak Saud di luar tadi. Kita ini masih menjalankan proses hukum acara abad 16-17-an. Ya. Semua orang itu harus masuk penjara. Semua orang itu harus ditahan. Kan tidak hanya kabur, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, kalau ada dokumen dan lain sebagainya. Kalau barang buktinya sudah disita semua, mau apa lagi? Kan masih ada penyelidikan lebih lanjut misalnya, atau penyidikan lebih lanjut. Ada barang bukti yang dikejar lainnya. Ini yang jadi problem kita ya. Kita ini cukup sering di dalam praktek kita. Ini menurut hemat saya satu praktek yang salah. Kita suka mencicil perkara. Ya, di perkara satu ini orang itu disidik, kemudian dibawa ke pengadilan, dihukum. Padahal ada perkaranya yang sudah diketahui oleh penyidik terkait dengan perkara itu. Bahkan sangat berhubungan dengan perkara itu, didiamin aja. Nanti kalau ini sudah jalan atau hukumannya kurang tinggi menurut mereka, ini udah proses lagi. Bang Saud suka mencicil, Bang, tidak langsung begitu kalau kata Pak Magdir. Emang begitu penyidik? Iya, itu yang saya bilang selalu aja ada pembenaran yang disebutnya strategi bubur panas, dari pinggir-pinggirnya dulu, dari ke tengah. Tapi sebenarnya buburnya nggak dimakan-makan, bubur tuh basi malah gitu kan. Itu sering kejadian kayak gitu. Ya, jadi tapi kalau kita kembali ke soal tadi penahanan, kita paham ya. Itu yang namanya Donald Trump itu sebenarnya udah TSK. Iya. Kalau di Amerika Anda udah TSK itu dikasih gelas, kamu dipoto, dikasih nomor. Itu Donald Trump tuh udah punya nomor dan punya foto. Dipoto tuh. Tapi sampai sekarang belum ditahan-tahan tuh. Itulah yang namanya ada pertimbangan. Pusing juga kalau dia di dalam penjara, FBI berapa orang jagain dia gitu. Jadi, Tapi resikonya apa kalau tidak ditahan, Pak? ya itu tadi kembali lagi kan KUHP kita udah menjelaskan dari awal bahwa kalau diyakini penyidik, ini subjektivitas ini yang bikin kacau sebenarnya. Apa dia bakal lari, menghilangkan barang bukti. Orang ini udah mau kalau udah mau dilimpahkan, buktinya segera dilimpahkan. Nggak mungkin juga penyidik melimpahkan kalau barang bukti masih kurang gitu. Jadi tidak mungkin melarikan diri nih. Oh ya, itu praktisnya begitu. Apalagi kalau kita bicara seorang pimpinan partai besar yang dibela-bela oleh ibunya, nggak mungkin juga, pasti marah. Toh hadapin, kan ibunya udah bilang gitu kan. Jadi nyerempet-nyerempet Hadapin juga. toh, katanya bila perlu gue datangin juga. Tapi maksud saya gini loh, kalau kita mau kembali ke yang disebutnya, ini kan kita diskurs, ini kan teori, ini kan naskah akademiknya tinggi gitu ya. Kalau kita bicara grand teorinya, middle range teorinya, dan substantif teorinya, ini kan sebenarnya ada beberapa yang menyangkut substantif, belum masuk ke yang grand teorinya. Kalau grand teorinya kan hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat, hukum itu harus menimbulkan kepastian. Nah, kemudian kalau di paling bawah substantifnya itu ya, kalau penjara penuh kan alasannya katanya gitu, enggak juga, itu managerial implication. Ya kalau gitu nggak usah masuk penjara. Iya, penjaranya aja dibanyakin, gitu kan. uang kita banyak kok gitu. Dan kalau perlu, kalau misalnya ngeluh nih penjaranya penuh, mereka hak asasi manusianya itu managerial bagaimana? Ya nggak usah masuk penjara kalau kayak gitu ya kan? Itu disebutnya managerial implication, bisa ditata, bisa dibenar. Tapi yang paling penting, saya setuju dengan Magdir tadi sebenarnya, bahwa sebenarnya hak-hak seseorang itu di mana dunia pun tuh ada. Kita udah ngambil contoh tadi Donald Trump. Donald Trump tuh udah dipoto, dikasih nomor dia. Itu harusnya udah masuk penjara, gelas tuh kamu pegang-pegang gitu. Tapi kan di Amerika apakah KUHP-nya sama gitu, sama Indonesia kan beda juga. Jadi kita mau Commonwealth dengan yang lain tuh sama aja, sebenarnya hukum itu adil. Saya gitu. mungkin ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, ini ada sorotan lainnya juga yang menarik ya. Karena rekomendasi dari Pak Magdir ini 2 kali diminta untuk diserahkan begitu ya. Ada apa ini? Apakah memang rekomendasinya cukup spesial dan kira-kira Komisi 3 ini bakal seperti apa nanti responnya? Ya, saat ini kan DPR sudah bersepakat bahwa RUU KUHP kita ini menjadi inisiator DPR untuk dibahas segera. Karena sudah 44 tahun KUHP kita dari tahun 81 ya.
apa yang disampaikan Pak Magdir ini sebagai advokat senior, lawyer senior, ya saya kira ini wacana masukan bagi kami nanti di DPR untuk kemudian nanti merumuskan norma yang tepat sekaitan dengan penahanan ini. Memang KUHP ini kan sebenarnya kalau saya analogikan dia relnya Pak terhadap hukum material kita. Karena itu sebenarnya mekanisme kontrol supaya penegak hukum kita tidak semena-mena terhadap kewenangan yang diberikan oleh negara. Karena itu mesti ada kontrol. Jadi kira masukan Pak Magdir ini menarik memang karena di banyak kasus seseorang sudah menjalani hukuman di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, pada saat PK malah dibebas tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu. Nah sekarang siapa yang mau bertanggung jawab terhadap seseorang yang sudah menjalani hukuman lalu kemudian di tingkat akhir dinyatakan bebas misalkan. Ini banyak kasus juga seperti itu. Karena itu ketika Pak Magdir melontarkan pernyataan bahwa sebaiknya nanti ada putusan ingkrah atau putusan tingkat pertama baru orang itu dimasukkan dalam penjara, itu juga menarik. Tetapi seperti yang saya katakan, proses penahanan itu kan menjadi kewenangan subjektif penyidik. Karena itu tadi yang disebutkan tadi, jangan sampai mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti, melarikan diri. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sudah dipenuhi semua, tidak mungkin dia melarikan diri, tidak mungkin dia mengulangi tindak pidananya, tidak mungkin dia akan menghilangkan barang bukti. Kenapa mesti ditahan? Itu jadi pertanyaan. Makanya saya katakan wacana Pak Magdir ini menjadi bahan masukan bagi kami di Komisi 3 untuk kemudian nanti merumuskan norma seperti apa yang tepat terkait dengan penahanan ini. Kira-kira begitu. Oke, ya tapi kan ini jadi bias ya, karena publik jadinya punya persepsi ini kayaknya hanya khusus untuk tanda kutip si kaya, pejabat begitu ya, yang bisa mendapatkan keistimewaan inilah begitu rekomendasi. Nanti kita bahas ya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.